hands up. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas. Mana ketua kelasnya nih? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran. Oke, selamat siang. Jangan duduk dulu. Kita seperti biasa. Dengan presensi yang ibu sebut namanya hadir gitu ya. Aditya melanjutkan pembelajaran kita hari ini, akan tetapi ibu mempunyai satu kata motivasi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Baca dulu oleh si kau. Baca yang kencang ya. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya Siapa yang bisa sharing nih kata motivasi ini? Ada? Leo, ini belum kata. Oh, Kevin. Silakan Kevin. Oke, kan itu tadi jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Nah, jadi penjabarannya dari subjektif dari saya itu kayak jika kita punya mimpi tapi kita tetap berada di sini aja, kita nggak mau ngapa-ngapain, kayak misal kita kayak rebahan terus atau kita nggak ngelakuin apapun, maka mimpi itu akan jadi sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi kita harus bergerak supaya Semua setuju dengan apa yang dikatakan si Kevin? Pada intinya adalah di sini dari motivasi yang ibu berikan pada hari ini adalah kemauan kalian untuk berubah, ya, kemauan untuk mencapai keinginan kalian seperti apa, ya, mau berubah. Oke? Ya, sebelum kalian mulai mempelajari materi hari ini, ya, ibu mau kalian mengerjakan 3-4 pertanyaan dari Padlet. Ibu bagikan kepada ketua kelas tadi, ya. Silakan dibuka. Ambil handphonenya, coba. Ya. Sudah dibuka nih pertanyaannya, ya. Lukman. Mari kita lihat punya Ahui. Ahui di sini. Kayak nggak ada ya, ini nama kalian semua karena nama Mandarinnya kan? Iya. Saya tahu di sekolah juga orangnya baik-baik semua, ya kan? Oke, dari Ahui pernah di sekolah semuanya. Dari hasil yang sudah ibu baca dan kalian baca, dan kesimpulannya adalah kalian semua sudah pernah melakukan observasi, benar nggak? Kalau dari hasil jawabannya, ya, semua sudah pernah melakukan observasi. Mungkin ada yang perlu diingatkan saja, benar nggak? Benar nggak Ashley? Tapi kayaknya udah banyak lupa Bu sekarang, jadi hari ini kita belajarnya observasi. Iya, hari ini seperti yang dikatakan si Ashley, Bu, di SMP kita sebenarnya sudah mempelajari ini, benar nggak? Oke, hari ini seperti yang dikatakan si Ashley, pertanyaannya adalah dia menanyakan, Bu, apakah hari ini kita mempelajari tentang observasi? Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Ya, nih
dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah membaca teks laporan hasil observasi, memiliki teks laporan hasil observasi yang bisa dibagikan dengan ya. Ini pembentukan kelompok yang kita sepakati kemarin atau enggak? Belum ya kan? Itu juga ngeliat nih, kayaknya bukan kelompok yang ibu bagi deh yang kita sepakati. Jadi sebelum mulai pembelajaran ya lebih lanjut lagi, silakan membentuk kelompok 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4. Ya, Ibu lihat wajahnya si Kaisar agak sedikit mengantuk. Ya, saya tidak tahu apa yang menyebabkan itu. Kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking. Itu pemimpin ice breaking. Ada yang punya ide? Oke, si Denis kayaknya punya ide. Oke, tepuk tangan dulu. Lampu merah, lampu hijau. Oke, lampu merah. Jadi semuanya boleh berdiri dulu. Coba ya, udah pernah coba. Jangan ada. Lampu merah, jalan. Lampu merah, jalan. Lampu merah, lampu merah, lampu merah, jalan. Oke, tepuk tangan untuk guys. Oke, sekarang duduk. Terima kasih. Oke, HP-nya ditaruh dulu. Konsentrasi ke Ibu. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang teks laporan hasil observasi ya, akan kita bahas. Jika ada pertanyaan tentang teks laporan hasil observasi, silakan bertanya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau menayangkan sebuah video dulu ya. Sebuah video, jadi disimak. Ini teks laporan hasil observasi contohnya dalam bentuk video dan teks wayang yang sudah pernah dari video 2 menit ini tentang Borobudur, apa yang kalian pikirkan? Coba ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Denis lagi. Silakan Denis. Kan saya kan belum pernah ke Borobudur ya, jadi saya cuma pernah dengar katanya kan Borobudur di Jawa Tengah, terus candinya gede banget. Nah, tapi ternyata dari video itu juga baru tahu ternyata Borobudur tuh emang gede banget. Soalnya tadi di sekelilingnya ada satu yang paling gede, terus sekelilingnya masih ada lagi, di bawahnya masih ada lagi, jadi benar-benar gede banget. Teks wayang itu saya kalau setahu saya kan kalau wayang palingan setahu saya itu kayak cuma boneka-boneka biasa, terus ada paling kayak corak-corak gitu. Tapi ternyata dari situ saya tahu kalau wayang tuh sebenarnya bentuk-bentuknya beda-beda, itu juga ada jenis-jenisnya, ada filosofinya awalnya kenapa beda-beda. Itu salah satu tujuan kita mempelajari teks laporan hasil observasi. Dari gambar ya videonya kan ada gambar dari sisi kiri, sisi kanan, terus bangunan dari atas, luas banget kan? Nah, itu tujuannya kita mempelajari teks laporan hasil observasi ya. Ada beberapa manfaat supaya kita bisa mengetahui apa saja permasalahan yang terdapat pada pelajari, karena kita akan melakukan observasi ya. Dari observasi itu akan ditemukan solusinya apa, kebijakan yang dilakukan apa, ya manfaatnya apa saja akan banyak. Mari kita lihat untuk slide pertama apa ya. Nah, silakan dilihat, dikeluarkan buku catatannya. Ibu akan menjelaskan sekilas tentang teks laporan hasil observasi. Ini yang di depan bisa kalian lihat ya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memaparkan hasil observasi berdasarkan dari data yang ada dan yang isinya tentang fenomena alam, kondisi sosial dan budaya. Jadi bisa aja tentang yang kita observasi, bisa aja tentang sosial, tentang budaya, tentang suatu tempat. Ya, jadi bebas apa aja yang bisa kita lakukan ke observasinya. Jadi sebenarnya yang ibu katakan, ya, yang ibu katakan tadi, ya, kalau kita observasi yang pertama ada objektif, yang kedua universal, yang ketiga ada sistematis, faktual, dan tidak ada bagian penutup
yang universal, umum. Kemudian sistematis. Untuk menulis teks laporan hasil observasi supaya sistematis, kita harus menuliskan berdasarkan strukturnya. Strukturnya nanti kita pelajari di pertemuan adalah deskripsi manfaat, ya. Nah, dari slide yang ini, PPT yang ini, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, dari Yang tadi Ibu jelasin kan yang ada di PPT adalah ciri-cirinya tuh salah satunya adalah objektif Bu. Kenapa sih Bu teks hal itu harus ditulis secara objektif? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sih kok? Ada yang bantu Ibu bisa menjawab ini? Oke, silakan Ashley. Atau masyarakat tuh nggak bakal nerima Bu, soalnya mereka kurang percaya dengan hasil yang kita berikan. Oke, kasih tepuk tangan. Yang mengada-ada tentang Borobudur, kira-kira kita harus mempertanggungjawabkan itu enggak? Perwakilannya ya, untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok saya pilih aja ya. Dari kelompoknya si Denis dulu. Silakan Denis. Ada di Kota Batu di dalam musim angkut dan berisi sejumlah benda-benda seni seperti topeng, benda tradisional dan benda kuno. Lalu dari paragraf kedua Yang ibu bagi ini ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Denis. Yang mana nih? Nggak enak, nggak enak. Ada. Jadi kelompok kami dapatnya itu nomor 3, 4, sama 5. Jadi untuk nomor 3 itu kan dilakukan pada musim ini. Kemudian dari nomor 4 dengan soal bagaimana gambaran barang koleksi yang kuno di topeng. Jawabannya itu tapi koleksi di museum ini. Dari sini juga masih dimanfaatkan sebagai media untuk pelestarian budaya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Yoshinari Dari apa yang sudah kelompok kami dapatkan, jadi soal nomor 1 itu apakah ada topeng museum? Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu topeng asal Sumba dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan untuk pertanyaan nomor 4, kurang semangat. Berikan tanggapannya terkait yang terjadi pada saat ini. Ya, diskusi yang terjadi. Tadi udah oke, gue jempol buat presentasinya. Dan buat jawabannya yang udah di paragraf kedua itu diberi tanda bahwa itu gagasan utama. Jadi sebenarnya sih udah oke. Berikan tanggapan untuk jalannya diskusi hari ini, oke? Karena pembelajaran hari ini, diskusi hari ini bisa berjalan terhadap sesama temannya. Itu betul. Belum ya. 1, 2, 3. Sudah berjalan dengan baik. Coba satu orang menyimpulkan pembelajaran. jadi untuk materi dan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, materinya itu ada termasuk mempelajari informasi. Kita juga menemukan gagasan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Kegiatannya juga tadi kita sempat extracting dulu. Jadi mungkin itu. Oke, terima kasih untuk Joy Vina. Nah, itu buat kalian pusing dari kegiatan hari ini. Siapa yang mau mencurahkan pendapatnya, isi hatinya? Siapa? Yang bikin pusingnya itu kita pas baca teks hasil laporan observasi ini, kita harus cari jawaban dari pertanyaan yang udah diberikan. Jadi kita harus teliti saat membaca. Tapi bagian senangnya karena kita sekarang ini lagi diskusi ya, jadi buat nyari jawaban dari teks itu jadi lebih gampang. Terus kita juga dapat banyak informasi. Oke, terima kasih.
ini tadi Joyvina juga sudah, dari si Nadine ya, Nadine dia juga sudah mengungkapkan perasaannya bagaimana ketika menjalankan diskusi. Ya mudah-mudahan Nadine doang yang pusing, kalian enggak dong? Pusing nggak? Mudah-mudahan Nadine saja yang pusing. Ya. Pembelajaran hari ini ya, untuk pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi dipelajari strukturnya apa saja, kaidah kebahasaannya apa saja, itu semua bisa kalian jadikan. Ini pembelajaran hari ini, silakan Devin. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Memberi salam. Oke,